Ya, jadi eh, pemerintah Arab Saudi ya sekarang melaksanakan program yang disebut dengan nusuk ya untuk negara-negara non-Muslim. Jadi ada sekitar lebih dari 100 negara ya yang berada di bawah naungan nusuk ini. Jadi kalau menurut pendapat saya, kalau menurut opini saya, ini program nusuk ini akan dipertahankan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi semua ya, program haji untuk negara non-Muslim itu akan dilaksanakan langsung oleh pemerintah Arab Saudi melalui program nusuk ini. Ini juga bagian kayaknya sepertinya program mereka untuk menggantikan eh, apa namanya pendapatan mereka dari oil, dari minyak ya, karena sekarang ya mereka eh, dapat pemasukan yang lumayan besar ya dari program nusuk ini. Awalnya kita pikir nusuk ini akan lebih murah ya daripada jika diselenggarakan oleh agen-agen karena waktu itu promosi mereka seperti itu, jadi tidak ada middleman ya sehingga akan lebih murah. Ternyata setelah dilaksanakan nusuk ini udah 2 tahun ya, awalnya tahun 2023, kemudian 2024 kemarin. Sebelumnya ada program Mutawif. Mutawif itu nggak berhasil ya, hancur lebur lah. Kemudian nusuk yang pertama tahun 2023 juga masih agak berantakan. Nusuk yang kemarin alhamdulillah sudah lebih lumayan dari yang tahun 2023 karena saya ikut juga tuh yang mulai dari Mutawif nusuk pertama sama nusuk yang 2024 tahun ini. Jadi apa namanya memang sepertinya pemerintah Arab Saudi akan langsung menghandle haji ini ya terutama dari negara-negara non-Muslim melalui eh, inian mereka apa langsung diatur oleh mereka. Ini hanya sekedar reminder ya bahwa haji itulah bagian dari rukun Islam. Artinya kalau kita mampu ya itu haji itu wajib ya jadi wajib dilaksanakan. Tidak ada alasan ya untuk menunda ataupun tidak melaksanakan haji karena ini bagian dari rukun Islam. Dan ini spesial haji ini hanya bagi yang mampu. Mampu di sini artinya sudah cukup umur, kemudian sudah memiliki harta ya untuk pergi ke sana dan juga memiliki kesehatan ya dapat melaksanakan ibadah haji tersebut ya. Jadi ini rukun haji dan kewajiban ini juga langsung ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196 ya 196 wa atimmu hajja wal umrata lillah. Jadi haji ini ya laksanakanlah haji dan umroh karena Allah. Jadi kalau kita berhaji otomatis itu umroh. Jadi makanya umroh juga sebenarnya wajib. Jadi umroh yang pertama itu uh, rukunnya juga wajib seperti hajinya itu sendiri. Jadi haji dan umroh ya kalau kita bilang kan haji aja yang wajib, tapi sebenarnya haji dan umroh itu akan menjadi satu paket itu wajib ya dilaksanakan oleh kita sebagai umat Islam. Ya. Kemudian haji itu hanya dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu ya. Yang jelas haji itu ya dilaksanakan pada bulan Zulhijjah ya mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 itu nanti ada pelaksanaan sekitar 5 hari ya haji itu termasuk umrohnya eh, program haji tersebut ya. Dan itu nanti ada rukunnya, ada wajibnya, ya ada sunnah-sunnahnya. Saya tidak akan membicarakan itu ya karena itu nanti uh, akan kalau akan pun kita bahas itu mungkin perlu waktu tersendiri dan juga nanti kalau kita sudah siap berhaji itu biasanya nanti kita akan diberikan pengetahuan masalah rukunnya, masalah wajib haji, ya, rukun haji, wajib haji, dan sunnah-sunnah haji. Nah, ini tiga hal penting yang harus dipelajari ketika kita berhaji, ya.
Kemudian ini yang program nusuk ini sekali lagi bagi negara non-Muslim. Kalau bagi negara yang mayoritas Muslim, ya seperti Indonesia, Malaysia misalnya, maka pelaksanaan haji itu dilaksanakan oleh pemerintah masing-masing. Ya, jadi kayak pemerintah Indonesia itu punya program haji, ya ada haji reguler dan bentuk-bentuk yang lainnya. Itu mereka akan dilaksanakan oleh negara masing-masing, negara Muslim tersebut. Ya, kita katakan negara Muslim gitu ya. Sedangkan negara non-Muslim, ya, maka haji itu dilaksanakan langsung oleh pemerintah Arab Saudi melalui Minister of Hajj and Umroh. Ya, jadi langsung oleh negara pemerintah Arab Saudi penyelenggaraannya. Dan itu ada lebih dari 100 negara. Jadi di Nusuk itu nanti ada daftar negara-negara yang masuk dalam program ini, namanya program Nusuk. Jadi pemerintah Arab Saudi membuat program untuk haji ini dan juga umroh ya sebenarnya namanya Nusuk program. Nah, termasuk Amerika Serikat, Kanada, kemudian Amerika Selatan, ya Meksiko, Brazil, Argentina, semua negara Eropa, ya, kemudian negara-negara kayak Filipina, pokoknya semua negara-negara yang dianggap negara non-Muslim atau Muslimnya minoritas, maka itu masuk dalam program Nusuk ini. Jadi ini adalah program pemerintah Arab Saudi langsung dan program nusuk ini diawali pada tahun kemarin ya 2023. Itu pembukaan program nusuk dan ini sepertinya tahun 2023 itu masih dalam taraf pembelajaran karena banyak sekali hal-hal yang tidak tertangani oleh mereka ya termasuk yang pergi tahun 2023 itu sebagian tidak mendapatkan bimbingan di waktu pergi haji. Jadi sepertinya harus belajar sendiri, kemudian bikin grup sendiri di sana. Itu mungkin Mas Tri itu lebih lebih tahu tuh ya, Mas Tri yang pergi tahun lalu, kemudian Mas Hargo ya. North Carolina itu juga pergi dengan Nusik 2023 itu. Itu banyak yang agak terlantar lah istilahnya. Juga pada saat mau masuk ke hotelnya kadang-kadang tidak ada daftarnya di sana dan sebagainya. Itu yang Nusuk 2023. Dan Alhamdulillah ya di program Nusuk 2024 ini sudah lebih lumayan. Karena apa? Ya, ini bedanya ya antara Nusuk 2023 dengan 2024. Di Nusuk 2023 24 ini ya sudah mulai diberikan peran untuk agen ya agen terutama untuk Amerika ya agen ini penting sekali. Jadi agen itu seperti ini ada Darussalam, ada Al Bait, ada Adams Travel dan sebagainya. Ini yang agen di bawah sini ya. Itu agen yang banyak sekali ya agen yang terlibat. Seperti yang sebelum sebelum nusuk ya, agen itu kan langsung penyelenggara, tapi sekarang agen ini semuanya ada di bawah provider. Jadi nusuk ya itu program dari Minister of Haji and Umroh ya membuat program ini. Kemudian nusuk itu sendiri sepertinya ditawarkan itu ya kepada uh, company ya company-company di Saudi Arabia ya sebagian mereka itu adalah company yang berhubungan dengan travel kayak travel agents kemudian ada juga yang company itu hotel-hotel ya memiliki hotel-hotel dan sebagainya. Nah, company ini disebut sebagai provider ya. Jadi ada banyak provider. Saya nggak tahu ada berapa, ada mungkin sampai 20-an provider kali kemarin itu ya. Jadi sebagai contoh misalnya provider itu adalah Al Buruj itu ya. Al Buruj itu travel sama mereka punya hotel ya, hotel yang Clock Tower itu dan beberapa hotel itu di bawah Al Buruj, perusahaan Al Buruj.
Kemudian perusahaan yang lain, misalnya Ar-Raji itu bank ya, sebagian besar inannya ke bank ya, banking. Kemudian ada juga yang namanya Abdul Latif Jamil, ini juga kayak travel agent ya, perusahaan travel di Saudi Arabia. Jadi semua provider ini ya adalah perusahaan-perusahaan Saudi Arabia yang diberikan mandat ya oleh Nusuk untuk melaksanakan atau menyediakan paket-paket ya. Jadi setiap provider ini kemudian menawarkan paket-paket ya, paket 1, 2, 3 dan banyak ya, banyak sekali paketnya. Setiap provider ini mungkin bisa punya 10 sampai 20 paket yang ditawarkan ya. Jadi sekali lagi ya, perusahaan-perusahaan Arab Saudi ini ya ditunjuk sebagai provider di bawah Nusuk ya. Jadi sebenarnya penyelenggara utamanya itu nantinya provider ini, terutama untuk aktivitas hotel, makan dan sebagainya ya, kendaraan itu di bawah provider ini. Nah, provider ini ya kemudian menyediakan yang namanya paket ya, paket 1 sampai 20 dan paketnya itu nanti ya seperti ditawarkan ke agen. Nah, agen ini nanti fungsinya ya untuk melaksanakan paket-paket tersebut. Kayak misalnya katakanlah provider 1 ini Al-Buruj gitu ya. Provider 2 ini katakanlah Abdul Latif Jamil gitu ya. Kemudian yang ketiga misalnya Sierra gitu ya. Nah, agen yang saya kasih contoh mungkin Darussalam, karena yang saya pakai kemarin itu adalah agen Darussalam ini. Nah, agen Darussalam ini ya bisa berhubungan dengan beberapa provider. Ya, misalnya kayak kemarin Darussalam itu di bawah 3 provider. Jadi Al-Buruj, Abdul Latif Jamil, sama Sierra. Ya. Nah, setiap provider tuh punya paket, gitu ya. Jadi ada 2 paket utama sebenarnya untuk penyelenggara haji. Yang pertama adalah paket yang namanya Major Cups. Major Cup paket itu adalah untuk paket yang paling utama ya, itu yang terutama bedanya adalah di Mina nanti. Di Kamp Minanya itu mereka dekat dengan Jamarat, lempar jumroh. Itu nggak jauh, jadi jalannya tidak jauh. Sedangkan paket yang kedua ya itu namanya Al-Mu'asim ya. Al-Mu'asim itu tenda di Minanya itu American eh, tenda ya namanya, itu agak jauh sekitar 2 sampai 3 kilometer dari tempat melempar jumroh. Jadi harus melewati terowongan dan sebagainya. Jadi dua dua major paket itu yang dijual. Kemudian tiap paket itu nanti ada paket kecilnya lagi dengan nama-nama tertentu, dengan harga tertentu gitu ya. Nah, kemudian agen itu masuk ke paket itu. Katakanlah misalnya paket dari Al-Buruj, ada paket yang Major Cup, itu nanti ada namanya, misalnya Al-Buruj 01 DS. Ya, DS artinya Darussalam. Nah, itu nama paket itu sudah menunjukkan bahwa paket itu ya adalah Major Cups ya yang dekat dengan apa namanya pelempar jumrah, kemudian di bawah provider Al-Buruj gitu, kemudian nanti agennya Darussalam gitu ya. Nah, Al-Buruj juga bisa jual ke agen yang lain, katalah agen yang lain Adams Travel gitu ya. Nanti akan dijual misalnya Al-Buruj 09 Adams apa. Pokoknya ada kodenya di sana itu. Ya, di paketnya itu ada kodenya, siapa pemiliknya atau providernya, kemudian apa nama paketnya, kemudian nanti agennya itu yang menyelenggarakan itu agen mana gitu ya. Nah, kayak Darussalam ya itu juga punya provider berhubungan dengan Abdul Latif Jamil. Nanti Abdul Latif Jamil juga punya paket macam-macam. Misalnya Abdul Latif Jamil apa ya 02, kemudian nanti kalau dia berhubungan dengan Darussalam nanti ada DS-nya di belakangnya, ada kodenya. Jadi ada kode tertentu ya. Eh, Al-Raji misalnya itu mungkin berhubungan dengan agen yang lain. Kemarin sekali lagi saya katakan untuk Darussalam itu cuma ikut di
cuma bekerja sama dengan 3 provider, ya, Al Buruj, Abdul Latif Jamil, sama Sierra. Kemudian agen yang lain mungkin berhubungan dengan provider yang lain. Sekali lagi, setiap provider mempunyai paket-paket tertentu, dan di paketnya itu akan ada ada inisial buat agennya. Sehingga waktu kita memilih, kita tahu bahwa ini yang harus kita pilih, ya, kalau kita ikut agen DS, misalnya Darussalam. Nah, untuk ikut agen itu sendiri, ya, kayak misalnya kemarin saya ikut Darussalam, itu kita nggak bayar sama sekali ke Darussalam. Kita ikut, ya, kemudian kita daftar, ikut WhatsApp-nya mereka, ikut Telegramnya mereka, ya. Nanti dari awal itu dibimbing sama Darussalam ini. Jadi kita dibimbing langsung oleh Darussalam mulai dari awal, ya. Misalnya rukun haji apa aja, wajib haji apa aja, ya. Kemudian masalah fikih-fikihnya apa yang tidak boleh dilaksanakan di sana. Juga masalah teknikal, ya, misalnya bagaimana mendaftar di Nusuk, buka buka account di Nusuk, kemudian bagaimana memasukkan uang, ya, karena sekarang itu kita harus masukin dulu uang kita ke yang namanya e-wallet. Jadi di Nusuk itu nanti ada e-wallet yang harus kita masukkan uang kita. Ya, jadi langsung kita transfer uang kita ke e-wallet tersebut. Nanti pada saat kita memilih uh, paket, ya, pada saat hari penjualan itu kita sudah ada uangnya di sana. Jadi nggak berbelit-belit harus transfer lagi, tapi kita sudah transfer mulai dari awal. Nah, ini gambaran, ya, gambaran program Nusuk tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan nggak kira-kira sebelum saya lanjutkan? Nggak ada, ya, jelas, ya. Jadi Nusuk, sekali lagi, Nusuk langsung di bawah Minister of Hajj and Umroh. Kemudian Nusuk itu mempunyai provider-provider, semuanya perusahaan Saudi Arabia, ya. Nah, provider ini memiliki paket-paket, ya, dan paket-paket ini nanti dicantolkan ke agen-agen, ya. Jadi setiap agen itu bisa mempunyai lebih dari satu provider, lebih dari satu paket. Jadi menaruhkan banyak paket, ya. Nah, kita sebagai calon jemaah haji di sini, ya, yang pertama kita lakukan adalah kita harus langsung membuat account di Nusuk. Jadi Nusuk itu nanti ada apa namanya, uh, ada online ini yang harus kita sign up, ya, untuk membuat account di Nusuk, ya. Setelah kita buka account itu, nanti kita diminta buka account-nya nggak terlalu sulit, ya, semuanya insya Allah untuk pembukaan account ini smooth lah, ya. Biasanya mereka kemarin dibuka itu bulan Oktober sama November. Mulai Oktober, ya, Oktober itu sudah dibuka tahun kemarin itu untuk mendaftar Nusuk. Nah, yang agak sulit waktu mendaftar Nusuk adalah waktu mengupload foto paspor. Itu yang paling paling sulit, terutama bagi yang uh, kurang apa namanya, kurang ini dengan membuat foto, mengecilkan foto, membuat foto ukuran tertentu, ya, untuk diupload. Itu agak sulit itu, ya. Uh, Alhamdulillah kemarin saya bisa melaksanakan itu, ya, saya bisa crop sendiri foto saya, uh, uh, pakai Paint, saya pakai Paint. Saya ada videonya, ya, kalau nanti ada teman-teman yang ingin melihat bagaimana saya mengcrop foto saya dan istri saya itu dengan Paint, kemudian menyesuaikan dengan persyaratan oleh Nusuk tersebut. Ya, persyaratannya itu 2x2 inci, kemudian 200x200 apa namanya, pixel itu, ya, itu kecil sekali itu, ya, 2x2 inci, 200x200 pixel. Kemudian size-nya itu hanya diberikan 18 kilobyte. Bisa kita bayangkan itu bagi orang yang suka main-main foto itu, kilobyte itu sangat kecil. Biasanya foto itu bahkan megabyte atau gigabyte, ya, itu ukurannya.
Jadi mengecilkannya itu yang jadi masalah. Jadi waktu kita mengcroppingnya dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah bisa melaksanakan itu, ya udah punya membuat foto 2x2 itu, ya 200x200 dengan ukuran 18 kilobyte. Nah, itu nanti diupload dengan smooth. Nah, itu yang paling agak masalah, sebagian banyak yang apa namanya putus asa di sana itu, mengupload foto paspor ya ke Nusuk itu. Nah, kalau sudah berhasil, maka kita nanti Tergantung ininya juga rekam. kan Mas Gus. Apa? Tergantung apa mereka pakai Windows apa pakai Mac juga karena editornya beda-beda. Jadi size-nya ketika di save walaupun Mhm. resolusinya sudah di set Iya, sesuai ini tapi ternyata ukurannya lebih sedikit aja gitu loh. nggak Jadi bisa. Iya, 16 harusnya kan 16 KB terus jadi 16,2 gitu loh. iya, Itu akhirnya juga bermasalah. bermasalah. Iya, itu yang paling paling agak sulit waktu pendaftaran bikin account itu adalah mengupload foto paspor. Kalau mengupload foto apa namanya eh, eh, paspor Amerikanya, ini maksud saya foto paspor itu fotonya gitu ya, foto Pas foto, pas pas foto, foto. ya, yang pas foto itu 2x2, 200 itu pas foto, itu yang paling sulit. Sedangkan kalau mengupload foto paspor kita sendiri, karena kan paspor itu harus diupload juga, itu nggak ada masalah itu, karena nggak ada aturannya di sana. Jadi yang paling sulit itu mengupload pas foto, ya, namanya kalau kita bilang pas foto ya, untuk membuat visa, ya. Jadi ukuran paspor ukurannya 2x2, 200x200. Itu yang paling sulit di sana dan banyak yang give up terus terang. Ya, ada teman yang give up karena tidak bisa memasukkan itu, akhirnya tidak ikut nusuk. Ya, tapi kalau itu udah berhasil, ya, insya Allah berikutnya aman. Nah, nanti yang sulit lagi waktu penjualan. Nah, ini yang kadang-kadang yang jadi masalah nanti waktu di hari penjualan paket itu sendiri. Jadi mulai dibuka ya tahun 2024 kemarin tuh Oktober. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin apa namanya pergi haji di tahun 2025 ini, insya Allah nanti bulan Oktober atau November sudah dibuka untuk pendaftaran nusuk tersebut. Ya, saya sarankan untuk mendaftar secepatnya. Karena kalau ada masalah dengan upload foto segala macam, kita mempunyai banyak waktu untuk apa namanya memperbaikinya. Ya, belajar dulu misalnya mengcropping foto dan sebagainya. Ya. Nah, saya akan share ini yang saya ya, apa namanya, nusuk saya kemarin. Jadi mohon maaf yang tadi saya coba login, itu ternyata cuma dikasih sekian second karena udah berakhir ya mungkin programnya. Jadi mungkin teman-teman bisa ngelihat sedikit bagaimana bentuk dari nusuk tersebut ya. Jadi saya sudah save di sini ya. Nah, waktu kita bikin account itu biasanya kita pakai email address, ya, nanti ditanya email kita dan sebagainya, kemudian paspor, ya. Kemudian kalau kita sudah punya itu, ya, nanti kita udah bisa login, ya, kalau kita sudah Sharing yang di sharingnya Mas eh, apa? sharingnya beda. Oh, sharingnya, bentar, bentar. Oke, ya, saya stop dulu sharingnya. Sekarang kelihatan, Ya kelihatan. ya. Jadi, ya, jadi bentuknya seperti ini, ya, nusuk Hajj, ya. Di sini lihat kita bisa lihat ya ini ada about, ada Hajj, kemudian ada service provider di sini. Kita lihat siapa aja nih service provider nih. Nah, ini kita lihat nih, ini provider yang tadi saya bilang ya, ada Ar-Raji, Sierra, Al-Buruj, Irtra, Abdul Latif Jamil, Dur Hospital, Ikram, Kompani Rihad, Al-Bait, Rawaf Mina, Rifat, MCDC,
Vanda, Kios, Flynas. Flynas ini apa airplane nih. Dalil Azhar, Air Fadah. Jadi ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya. Jadi tahun 2024 kemarin ada 17 service provider. Nah, kita bisa juga lihat profilnya di sini. Ya, profil mereka. Ya, tapi yang jelas ya menurut pengalaman saya kemarin yang paling bagus ini Al Buruj gitu ya. Kemudian Sierra misalnya Abdul Latif. Kemarin kami dapatnya Abdul Latif ini ya. Ini di bawah apa bekerja sama juga dengan Darussalam. Jadi Darussalam saya katakan kemarin tadi ya bahwa Darussalam itu bekerja sama dengan Al Buruj, Sierra sama Abdul Latif Jamil. Ya, coba kita lihat mungkin Abdul Latif Jamil di sini ya, ininya profilnya. Ya, Abdul Latif Jamil Real Estate Investment Company. Ini Abdul Latif Jamil, Hollywood Super itself, dan macam-macam. Nah, ini ada foto-fotonya. Ya, nanti bisa dilihat profilnya masing-masing. Dan sekali lagi kalau kita nanti memakai agen gitu ya, kita ikut agen. Dan sebagai informasi kita bisa ikut agen banyak agen. Jadi misalnya kita ikut Darussalam gitu ya. Kita juga misalnya ikut WA-nya Adams Travel misalnya. Itu bisa ya karena nggak ada ini sama sekali. Jadi kita bisa ikut apa beberapa agen itu. Nanti tinggal kita pilih mana yang bagus menurut kita. Dan setiap agen itu mungkin menyelenggarakan kayak pertemuan-pertemuan. Tapi yang jelas karena saya pakai Darussalam, saya merasa puas ya dengan Darussalam karena mulai dari awal itu udah dibimbing ya, mulai dari pelaksanaan hajinya, teknikalnya, masalah teknis dan juga masalah fikih itu semua diberikan sejak awal oleh Darussalam. Saya nggak tahu dengan Dan yang lainnya. mereka memang sebelumnya kan memang agen yang bagus, Mas. Iya, Darussalam gitu. iya, alhamdulillah. Di Amerika itu yang mereka yang mengorgan apa sebelum-sebelumnya, sama bahkan juga Ustadz Joban itu kan dulu paketnya kan sebenarnya kan ngesab Bisa dari Darussalam. Ya. Hmm. Dan kemarin juga Darussalam juga menyediakan syekh. Jadi syekhnya itu nanti sebagai pembimbing kita di Arab Saudi. Salah satu syekh yang mereka hire kemarin itu adalah eh, siapa namanya yang dari Memphis udah pindah ke Texas itu. Yasir tadi. Ya Sirkadi ya itu salah satu pembimbing Darussalam kemarin. Ya. Tapi saya nggak dapat ya Mas ini yang Mas Mosal dapat di bawah bimbingan apa namanya Syekh Yasir Kadi kemarin. Ya, tapi mereka punya pembimbing ya banyak syekh 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 ya baik syekh perempuan ataupun syekh yang laki. Jadi perempuan nanti ada syekhnya sendiri, yang laki juga ada. Jadi itu lengkap sekali. Jadi saya bisa apa namanya memberikan rekomendasi ya Darussalam karena saya ikut dan saya puas. Makanannya di sana juga nggak komplain lah. Setiap hari dikasih apa namanya Berlebih nasi biryani, kambing, oh makan macam di pokoknya makanan. canggih lah ya. Jadi saya juga dapat makan 3 kali sehari di hotel sana. Jadi udah kita nggak memikirin masalah-masalah kayak gitu. Makan udah tersedia, seh pembimbing kita sudah ada. Itu kalau kita ikut Darussalam kemarin ya. Saya nggak bisa mengatakan yang lain karena saya nggak ikut agen yang lain gitu ya. Mungkin di ini Mas Mas apa Mas Agus detailin mengenai yang shifting sama non beda antara shifting non shifting itu kalau Iya. dari Itu bagian dari paket ya. Jadi ada paket tadi ada Major Cups, ada Al Muasim ya itu bedanya Major Cups di dekat Jumarat ya melempar jumroh, Muasim itu campnya di Mina jauh. Kemudian ada program namanya shifting dan non shifting. Jadi yang non shifting, saya bicara yang non shifting dulu karena saya pakai yang non shifting kemarin. Itu waktu musim haji, ya waktu kita di Mekah itu kita kan udah punya hotel di Mekah. Ya, katakan hotel kita saya dapat Anjum Hotel, ya, persis di depannya, apa namanya, Masjidil Haram. Itu kita nyewa hotel itu 8 hari, katakan gitu ya. Nah, kalau kita ikut yang non-shifting, maka waktu kita ke Mina, ke
Arafah, Musdalifah, tinggal di Mina selama 3 hari, 4 hari di sana itu. Hotel kita di Mekah itu kita pertahankan. Jadi kita bayar tapi kita nggak di sana gitu loh. Itu yang non shifting. Jadi kita punya hotel di Mekah. Jadi waktu nanti kita umroh, tawaf ifadah, itu bisa kita kembali ke hotel dulu di sana. Kita bisa apa namanya santai-santai dulu, ya mandi-mandi dulu segala macam di hotel. Baru kita tawaf ifadah. Itu yang non shifting. Artinya hotel kita di Mekah itu kita pertahankan, ya tidak dikasih ke orang. Kita punya hotel di Mekah, walaupun kita tidurnya di Mina. Kalau yang shifting, ya itu waktu penyelenggarakan haji, ya mulai dari Mina dan seterusnya itu, hotel kita itu kita nggak punya hotel lagi di Mekah, jadi harus check out. Nah, dan biasanya begitu check out, nah, kemudian kita dibawa ke Aziziyah namanya, itu untuk jadi kita punya hotel di Aziziyah. Aziziyah itu dekat dengan Mina, ya. Jadi hotel kita nanti adanya di Aziziyah, itu yang untuk shifting. Jadi waktu kita ke Mekah, ya, tawaf ifadah, itu kita nggak bisa masuk ke hotel kita karena kita udah nggak punya hotel lagi di Mekah. Nah, itu bedanya Bedanya, antar beda uangnya banyak. lumayan. Jadi kalau yang non shifting itu lebih mahal karena hotel di Mekah kan lebih mahal dibandingkan di Aziziyah. Gitu loh. Jadi kita udah check out tuh kalau kalau kita yang pakai shifting, otomatis kita udah check out dari Mekah. Nanti kita pergi ke bandaranya, ya. Kalau kita pulang ke Amerika misalnya itu langsung dari Aziziyah, kita nggak punya hotel lagi di Mekah. Tapi kalau eh, yang non shifting, ya setelah penyelenggaraan haji kan masih ada kita mungkin 2-3 hari kita tinggal sebelum tawaf wada, tawaf terakhir itu, ya. Goodbye tawaf itu, kita kan masih di Mekah, jadi kita keluar dari Mekah. Jadi Jadi lebih mahal yang non karena shifting, Pak mulai Bo. di Mina, jadi mulai kita pergi ke Mina, ke Mudalifah, itu terus balik lagi ke Mina, terus tawaf wada balik lagi ke Mina. Nah itu kan totalnya 5 hari ya. Jadi kalau istilahnya kita bayar hotel 5 hari, tapi nggak ditempatin. Nggak gitu tempatin. Ya, lebih mahal yang non shifting karena hotel kita pertahankan di Mekah, gitu. Lumayan, bedanya. Nah, nanti itu di paket itu semuanya ada ininya, ada perinciannya. Jadi paket ini misalnya shifting, ini non shifting, ini major caps, ini al muasim, itu semua ada di paket-paket tersebut. Itu, oke? Nah, Tanya Pak saya Agus. yes, Tanya Pak Agus. Ketika iya, di Mekah kita bisa mandi, kalau ketika di Mina gimana mandinya Pak? Kalau kita ada. non Banyak. shifting. Ada. Ya, jadi di Mina juga ada ininya. Kebetulan saya kemarin ikut yang Tarwiyah. Jadi Tarwiyah itu artinya tanggal 8 kita sudah ke Mina. Jadi tinggal di Mina. Gitu kan. Oke Pak. Ya, Jadi jadi kita banyak mulai banyak tempat mandi. Ada kamar mandi ada kamar mandinya ya. apa Tapi disediakan. memang ngantri. Tapi Ngantri. ya, nah, Ya, karena semua untuk kecuali yang semua. dapat camp, kecuali Ya, dapat yang di camp yang di depannya apa? Jamarat. Depannya Jemorat itu kan kamar mandinya banyak sekali. Jadi kemungkinan ngantrinya tuh sebentar aja. Ya, itu yang paling Tapi mahal. Yang Major Caps itu karena dekat dengan Mina, itu kayak VIP-nya lah, program paket VIP-nya kalau Major Caps itu. kalau Ya, kita yang shifting tadi Pak, kita nggak bisa juga mandi ke hotel, tetap mandi di itu juga di Mina seperti Oh, yang Pak Mina Agus enggak. sama bilang. Mekah jauh, Mas. Itu Mina sama Mekah kan jauh. Eh, jadi gini, mungkin saya ini kan program saya kemarin ya. Jadi kan saya eh, eh, jadi awalnya ya itu saya kan mulai dari Amerika lah ya, mulai dari Amerika. Saya ke Jeddah, itu ya, naik pesawat, kemudian dari Jeddah ke Madinah, karena hotel pertama saya di Madinah. Jadi saya di Madinah dulu, selama 3 hari di Madinah, itu ya. Nah di Madinah itu ya karena ini ya sejarah lah istilahnya kalau Madinah itu ya sementara nggak ada kewajiban di sana ya, tapi ziarah.
kemudian kita ke Masjid Nabawi dan sebagainya. Nah, pada saat dari Madinah itu, ya kita keluar dari Madinah, di hari terakhir itu, waktu sebelum kita check out, nah kita udah harus pakai ihram, pakaian ihram di hotel itu. Jadi kita mandi, pakaian ihram, dan niatnya apa? Niat umroh, karena kita akan umroh. Jadi mulai keluar hotel itu kita semua udah pakai pakaian ihram, kemudian naik bis ke train station, ya kita naik kereta ke Mekah, gitu ya. Udah pakai pakaian ihram. Nanti tengah jalan itu kita niat ihram di tengah jalan di mikotnya istilahnya. Tapi karena kita pakai train kita nggak berhenti di mikot, kita niat labbaikallahumma umrotan gitu ya, niat umroh. Nah, masuk di Mekah itu, ya kita ke hotel dulu, karena kita kan punya hotel tuh di Mekah itu ya. Masuk di hotel sebentar, tapi kita nggak boleh ganti pakaian, karena kita ada pakai pakaian ihram kan. Setelah itu kita umroh, nah, melaksanakan umroh. Jadi tawaf 7 kali, kemudian sa'i itu ya, kemudian potong rambut, ya tahallul pertama itu. Tahallul pertama, potong rambut. Udah itu selesai, udah. Kita tinggal di hotel di Mekah beberapa hari, nunggu sampai 8 Zulhijjah. Itu udah Ini nggak Mas, pakai, apa udah, waktu waktu dari Madinah ke Mekah itu tolong di-share pengalaman nunggu hotelnya, Mas. maksudnya? Itu jadi proses untuk bisa check-in-nya itu gimana? Bisa cepet atau nunggu lama? Oh, Karena itu karena pengalaman sudah, saya kalau, dulu itu ah, nunggu kuncinya oke. itu 3 jaman itu waktu itu. Oke, oke. Nah, ini bagusnya Darussalam. Jadi waktu kita sampai di hotel di Madinah, ya, itu kita check-innya nggak ke depan, tapi yang melaksanakan Darussalam semua. Jadi kita udah dikasih kalung ya, kalung inian untuk haji itu, tanda haji itu. Kemudian dikasih kunci, dikasih macem-macem dah tuh paket-paket ya, umrohnya dikasih juga apa namanya, kain ihramnya dikasih juga, sajadah, eh, apa namanya, payung, tas. Itu dikasih semua dan diurus sama Darussalam. Jadi Darussalam itu udah langsung kemudian menjadi pengurus kita yang apa sebagai pelaksana di hotel tersebut. Jadi kita nggak langsung, jadi langsung Yang di Mas Mekahnya, Joko. Mas. Hah? Kalau di Madinahnya cepet, Sama, alhamdulillah. sama, sama Yang di aja. Mekah itu dulu sering apa? Saya bahkan udah 3 kali ya. Itu 3 kali tiga itu hotel Hmm. kita kan hotel yang di mana di Ya, Clock Tower gitu ya. Itu ya. nunggu dapet kamarnya itu lama gitu loh. Iya, Karena sama, apa? sama Mas Joko. Jadi di waktu kita ke Mekah, ya, setelah dari kereta kan tadi saya bilang itu kan, kita pakaian ihram, kemudian dari kereta kita naik bis ya ke Hotel Anjum itu, udah langsung ngantri sebentar, udah kita nggak ke front desk, semua yang ngurus Darussalam. Darussalam dikasih apa misalnya lobby, satu lobby. Itu Mm-mm. cepat sekali, setengah jam udah selesai, kita dapat kunci segala macam. Oh, alhamdulillah. Berarti Ya, udah alhamdulillah. Nah, ada. makanya saya rekomendasi kalau mau pergi pakai Ya. Darussalam, karena mereka semua ngurusin itu. Karena saya dulu juga kan ngesap ke Darussalam eh, Hmm, ya waktu haji ya. Makanya alhamdulillah waktu itu dapat yang VVIP itu. oke, Eh, oke, Cuma ya itu waktu di Mekahnya aja yang oke. nunggu hotelnya itu lama sekali. Iya, iya. Ya memang dibandingin di Madinah agak lama, tapi nggak selama misal sampai 3 jam itu enggak. Setengah jam alhamdulillah udah selesai. Jadi semuanya udah ada di sana, nama Bisa kita. juga jamnya, jam datangnya kan jam berapa Mas? Apa? Mas Agus datangnya eh, dari siang, dari Madinah ke Mekah. siang. Jadi dari Madinah kita jam 10, kemudian naik ke kereta 2 jam, ya sekitar jam 1-an, jam Oh, 2-an oke. sana. Ya. Ya Kalau saya Dan jumlah kebetulan, karena waktu hmm, itu jumlah saya berapa datangnya orang malam. ya Jadi Mas Kris, jumlah berapa orang dalam satu kamar itu bagian dari paket, udah ditentukan bagian berapa? dari paket. Ya, jadi Hmm. waktu itu kita bisa milih dari awal, ya itu bisa kita pilih itu. Saya waktu itu yang pertama malah saya pilih berdua, satu paket double dengan istri aja kan.
Nah, nah ini nanti waktu penjualan nanti kita belum masuk penjualan ya. Jadi kita udah bisa memilih Mas Kris dari awal. Oh, pokoknya saya pengen paket ini. Udah tahu harganya sekian. Itulah, ini pilihan pertama saya. Kemudian pilihan kedua saya paket ini. Ya, waktu itu saya milih pilihan pertama Alburuj 001 itu ya. Itu kan yang istilahnya paling bagus karena kami berdua berpikiran bahwa ini kan undangan dari Allah gitu ya. Kemudian saya dikasih duitnya sama Allah, walaupun kadang-kadang kita bilang kan ini duit kita, tapi yang jelas kalau menurut saya ini adalah duitnya Allah dan dikasih banyak sama Allah gitu kan. Nah, maka saya pilih paket yang paling 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 tinggi harganya, itu 81.000 real, yang paling tinggi harganya itu berdua ya. Jadi 40.000 ya, 40.000 satu orang. Itu sekitar 25.000 dolar lah. Itu yang paket yang paling tinggi kemarin. Saya pilih itu. Jadi double room, double ini occupation ya Double berdua itu occupancy, paling ya. mahal. Kemudian major cap saya pilih kan yang dekat untuk melempar jumroh itu. Jadi itu pilihan pertama saya, Al Buruj. Pilihan kedua saya Abdul Latif apa-apa gitu, Asyara. Karena saya ikut di S kan, jadi saya pilih yang paket yang mereka sediakan. Itu Mas Kris. Jadi, nah semuanya saya pilih berdua aja, saya double aja berdua dengan istri gitu loh. Ya, pilihan itu pertama dan kedua. Nah itu. Tapi nanti waktu penjualan nanti beda lagi akhirnya jadinya Oh, beda karena berebut nanti pada penjualan wah, hari penjualan. Ya. Jadi nanti di hari penjualan itu kan dibuka misalnya nanti jam 5 PM ada penjualan. Nah, jadi yang mungkin saya langsung ke sana ya penjualan. Jadi waktu itu kan penjualan itu eh, saya berangkat kapan Juni ya, tanggal 7 Juni. Itu Mei itu udah mulai ada tuh penjualan tuh, Mei atau April nggak salah kemarin penjualan. Nah, itu pada saat penjualan pertama kita kasih tahu, misal dari DS tuh kasih tahu, mungkin agen lain juga ngasih tahu bahwa nanti jam 5 PM ada penjualan. Nah, mulai jam 4, jam 3 gitu kita udah login tuh, udah nyiapin tuh supaya nggak waktu penjualan kita sudah ada di sana gitu, udah di apa eh, di account kita. Jadi kita nungguin tuh. Nah, begitu dibuka itu kan boom, begitu dibuka kan ratusan ribu orang tuh langsung masuk kan bersamaan. Itu berdedet dalam waktu 5 menit habis selesai penjualan. yes. Tahu-tahu providernya apa namanya servernya inilah berhenti, saya nggak bisa masuk, nggak bisa login lagi, nggak dapat tuh pertama. Udah gitu selesai wah karena yang pertama ini agak kacau, kemudian berapa hari kemudian buka penjualan kedua. Dibuka penjualan kedua, kita siap lagi. Boom, selesai lagi, nggak dapat. Kemudian diumumin di sana bahwa kuota Amerika sudah selesai. Karena Amerika cuma dapat 3.500 visa. Jadi 3.500 haji. Selesai. Ya udah kita istri langsung langsung apa namanya Nangis. nangis kecewa langsung malam itu juga itu kan agak malam tuh penjualannya waktu langsung malam itu juga istri langsung masuk ke login ke websitenya Darussalam langsung pesen umroh udahlah mungkin tahun ini kita nggak bisa pergi haji kita umroh aja langsung pesen umroh berdua dah kita itu kan udah bayar segala macam down paymentnya kita bayar. Nggak lama, berapa hari kemudian ada ini, ada apa informasi lagi. Penjualan ketiga dibuka. Nah, karena sebagian besar negara-negara non-Muslim itu ada yang tidak mengambil kuotanya. Ya mungkin kayak Brazil, Argentina, apa segala macam. Kalau negara-negara kecil mungkin nggak kuotanya nggak diambil gitu ya. Jadi katanya tersedia sekitar 10.000 kuota lagi visa untuk seluruh negara itu. Nanti akan dibuka penjualannya tanggal sekian. Udah kita siap-siap. Nah itu paket yang pertama udah kita simpen di shopping cart kita udah nggak ada lagi Mas Kris. Yang pilihan pertama saya, pilihan kedua saya udah nggak ada lagi itu. Ya mungkin tambahin glitch-nya di nusuknya Mas. Jadi memang paketnya sudah nggak ada, tapi tersimpan di ini kita di card kita. Jadi nggak Iya. itu harus di reset ulang
terus nyari lagi. Nah, proses nyarinya itu yang perlu Iya. perjuangan, tolong disampaikan. Iya, jadi waktu kita mau beli itu, kita udah masukin ke shopping cart kita bisa punya dua pilihan di shopping cart kita gitu loh. Jadi waktu penjualan nanti kita nggak usah login dari awal, langsung klik di shopping cart itu aja supaya cepat. Tapi tetap aja kalah cepat ya. Habis paket-paket itu semua dalam 2 kali penjualan habis. Akhirnya yang penjualan ketiga itu ya sudah sedia 10.000 paket lagi ya yang dijual. Hmm. Kita masuk, ya sekenanya lah. Tapi tetap saya berusaha yang ada di S-nya gitu loh, nyari. Kita nyari kemana aja bisa, Mas. Kita Ada mau yang di masuk. apa? Di Apanya? S-nya? Di S itu maksudnya ada tanda di S-nya Oh, Darussalam. Darussalam. Ya. Jadi tapi kita bisa semua paket mana aja kita bisa pilih, Araji apa segala macam dari Adam Travel Bisa apa milih kita lagi. bisa. Terserah kita itu. Tapi yang jelas karena saya sudah dengan Darussalam berusaha agar paket yang saya pilih itu yang berhubungan dengan Darussalam. Jadi kita rinci itu, wah ini Darussalam yang masih sedia ini harus kita masukin ini. Jadi banyak tuh ini yang mungkin ada 10-20 paket yang saya list itu. Termasuk yang Darussalam, Ar-Raji, yang di luar Darussalam tuh akhirnya saya list juga in case nggak dapet gitu kan. Nah, pada plan yang ketiga itu karena ada 10.000 itu, kita lihat, oh Darussalam adanya ini, Abdul Latif Jamil. Kita lihat, wah berangkatnya dari New York. Tuh, udah langsung diklik, ada 2 pilihan waktu itu, New York sama Toronto. Langsung saya berdua sama istri kan langsung klik yang New York itu. Terus nggak lama dapat langsung bayar, terus dikasih tahu accepted. Alhamdulillah langsung saya kemarin nangis lagi. Tapi nangis seneng kan, nangis seneng. Nangis seneng terus ngasih tahu Mas Kimi sama Mbak Desi, kita dapat paket yang ini, makanya masih ada tuh. Langsung mereka juga pilih. Akhirnya kita berdua dapat paket yang sama itu. Hmm. Abdul Latif Jamil. Oh, Desi teman istri ya udah dapat loh. Iya. Udah dapat dah tuh, udah kita syukur alhamdulillah udah apa kita apa udah gitu prosesnya gampang tuh kalau udah dapat kayak gitu. Tapi yang jelas tadi waktu e-wallet itu harus kita isi dan isinya harus melebihi paket yang kita inginkan. Misalnya katakanlah kita waktu itu pilih paket yang 81.000. Jadi saya taruh di wallet itu katakan 82.000 atau 83.000. Jadi harus dilebihin. Walaupun akhirnya ya yang apa namanya yang paket yang kepilih itu yang saya dapat itu akhirnya 4 orang satu ini kan quadruple jadi 4 orang satu kamar jadi lebih murah gitu loh. Jadi saya bayar, nah di e-wallet saya itu ada sisa jadinya kan. Nah itu bisa kita minta refund cepat 2 minggu udah dapat. Sebelum kita berangkat ke haji itu pas hari mau keberangkatan itu udah dapat iniannya, udah kembali uang kita. Gitu. Pakai kredit kan lebih cepat. Pakainya ini juga saran saya juga belum- pakai belum kredit dapat, card. Mas. Jangan transfer pakai bank, jadi kredit card. Dosa kaya. Ya, nah kemarin saya kebetulan pakai kredit card karena ya alhamdulillah mungkin ini yang saya bagus ya apa namanya kredit apa sih namanya Story. historinya bagus. Saya jadi dikasih sampai 54.000 inian saya apa namanya limitnya. Jadi bisa langsung sekali saya bayar itu bisa terpenuhi itu. Langsung dibayar. Iya, tapi ya kalau kita nggak punya kredit limit seperti itu, ya kalau kita udah mulai buka tadi saya bilang mulai buka bulan Oktober dan November, itu kita bisa pelan-pelan, bisa beberapa kali transaksi dengan kredit card kita. Misalnya kayak limit kita 20.000 lah gitu kan. Ya kita bayar pertama 20.000, bulan berikutnya 20.000 lagi, misalnya sampai Kayak gitu, Pak. terpenuhi. 20.000 itu bayar langsung 20.000 terus kita masukin e-wallet Iya. lagi kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kredit limit kita nggak sampai sana, ya, tapi kan kita udah punya uang di bank kan, ya. Jadi misalnya kita bayar 20.000 dengan kredit limit kita yang 20.000 itu, besoknya langsung kita
bayar tuh kredit card kita agar zero lagi kan. Hmm. Jadi hari berikutnya udah kita punya kredit limit 20.000 lagi, jadi nggak nunggu sampai sebulan ini. Ya, ya, ya. Ya, nah itu bisa seperti itu. Nah, jadi bayar langsung kredit card kita. Pergi udah nggak ada utang. Iya, jadi kita nggak punya utang. Kalau Gitu Mas Kris. itu Iya. ternyata jadi 4 orang satu hotel. Ah, Ya, kalau yang 2 orang nggak kenal gimana? 3 orang kita nggak kenal. Oh Saya ya, nggak kenal semua orang ini semua orang Bangladesh semua teman sekamar saya. Baik-baik, oh, cuek. sebenarnya nggak ada masalah ya. Ya nggak ada masalah. Orangnya alhamdulillah baik-baik. Kebetulan ya. Jadi nggak ada masalah. Tapi emang ya itu Mas Kris, apa yang kita pilih nanti nggak sesuai dengan apa yang kita dapat karena memang rebutannya itulah waktu penjualan itu. Ada juga yang pilihan mereka yang mereka dapat ada. Tapi sebagian besar kalau saya lihat tidak sesuai dengan ekspektasi yang pertama. Oh, apa kan pilihannya ini gitu ya. Ada bagusnya juga saja nggak berdua dengan istri jadi nggak berantem kayaknya. Karena bawaannya panas aja di sana kan. Jadi dapat berempat, istri berempat dengan lain, saya berempat dengan ini. Alhamdulillah baik-baik orang Bangladesh semua saya dapat. Oh, jadi misah ya Mas ya? Oh, Bisa. Karena kan empat orang itu nggak bisa, kecuali kalau punya temen gitu kan. punya anak Iya. 2 gitu ya. Ya. Kalau Mas ini kan bertiga mereka tuh, Mas Kimi, Desi sama anaknya. Mereka dapat triple room. Jadi Oh, mereka bertiga satu kamar sekeluarga. Tapi memang diusahakan sih memang kalau di hotel-hotel itu kebanyakan memang either triple atau Ya. one. Yang kuat yang lebih banyak. Jadi yang Banyak. double itu lebih sedikit pilihannya Mas Kris. oh iya ya. Yang double itu biasanya sedikit jadinya roomnya. Ya. Tapi seperti yang tadi saya bilang Mas Kris ya, mungkin teman-teman yang lain yang belum pergi haji, usahakan ini kan haji kan undangan dari Allah. Kita dikasih duit sama Allah. Kalau memang sesuai dengan kemampuan kita ya, pilih yang paling bagus menurut kita gitu loh. Menurut ini juga apa namanya? Menurut kehendak Allah juga gitu loh kalau memang ini. Jadi itu kan Mas Agus berapa bervariasi. habisnya tuh per orang? Nah, bentar, saya ada di sini. Jadi saya balik ke login ya. Ada banyak pilihannya, cuma itu kan ada ininya, ada yang misalkan jadi pengaruh sekali itu gini, hotelnya mungkin sama gitu ya, tapi karena yang di Minanya itu kita mau yang deket dengan Jumarat itu lebih mahal jadinya gitu. Jadi ada banyak paketnya itu banyak sekali Cak Wi. Oke. Range-nya kalau kemarin saya lihat kalau yang paket yang murah itu sekitar 19 ribuan real gitu ya. Kalau yang itu ini ya belum termasuk pesawat, jadi nambah sekitar 8 ribuan untuk pesawat, jadi ya sekitar 26-27 ada kilometer. Tapi yang standar yang sudah dimasuknya untuk deluxe itu ada sekitar 33 sampai 45. Jadi 45.000 per orang? real. Jadi Oh, sekitar real. 12.500. 12 ribuan ya. Jadi yang kemarin yang paling mahal 81.000 real, Mas. Oh iya, itu yang setelah yang pertama Mas maksudnya. Jadi yang pertama itu kan harganya segitu. Terus begitu yang kedua itu harganya naik semua. Gitu. Jadi kalau bisa dapat yang gelombang pertama itu alhamdulillah bisa jauh lebih murah. Itu kuotanya harus diperbaiki dari awal itu. Ya, kuota mereka yang ini menentukan ininya Minister of Hajj. Jadi Iya, itu yang salah itu kan, salah ini. 10% dari jumlah penduduk Muslim. Jadi Amerika dianggap 3 juta sekian penduduk Muslim. Jadi cuma dapat 3.500. Ya udah, padahal yang mendaftar dari Amerika bisa 50.000 jemaah haji kan.
katakanlah itu ya dapatnya Ya, dan cuma juga kapasitas di sananya juga Mas Kris. 10.000 Jadi mereka juga belum bisa menambah banyak orang Iya. di khususnya Ya maksudnya yang kuota Nah. Amerika kayaknya terlalu sedikit, yang kuota dari negara-negara lain terlalu banyak. ya, makanya kita harus banyak-banyak ini menambah jumlah Muslim. karena itu sebanding dengan bayangin Indonesia itu berapa juta tuh yang daftar, makanya bisa sampai 30 tahun Iya. berdaftar. Kita di Amerika alhamdulillah walaupun Jadi masih tetap bisa cepat berangkatnya. Jadi yang antara Amerika dan Indonesia, Amerika bisa jadi lebih sulit karena ini kan apa perang ini kan istilahnya clicking kan. Kalau yang Indonesia kan nunggu kan, jelas 10 tahun dia dapat. Iya, Kalau kita iya. nggak ketahuan dapatnya Mas Kris. Iya. Jadi tergantung clickingnya itu, ngekliknya itu. Ya emang tergantung inilah memang udah apa namanya juga undangan ya kalau buat kita. Ya udah memang nasibnya gitu. Pas dapat alhamdulillah dapat gitu loh. Iya. Ya. Tapi memang jelas kemarin kita coba pakai cellphone sama komputer. Kita dapatnya dari cellphone ya kalau nggak salah. Yang cellphone malah yang kita dapat clickingnya lebih cepat. Jadi kita loginnya lewat cellphone, nggak lewat komputer. Nggak tahu kemana, ada teman yang nyaranin kayak gitu. Ya, yang waktu pembukaan yang kedua juga kita 1,5 ya, istilah 1, kemudian ada 1,5, baru 2 gitu ya pembukaan. Karena yang saya 1 itu kan agak kacau, jadi dibuka lagi 1, masih pembukaan 1. Nah kita pakai ini tuh yang 1,5 itu kita pakai cellphone, udah hampir berhasil tuh, udah hampir berhasil, akhirnya boom hilang. Nah, yang ketiga, yang itu yang kita dapat itu sebenarnya yang kedua, fase kedua sebenarnya, kayak bilang kan fase ketiga. Sebenarnya sih fase 3 gitu loh. Cuma yang 1,1, 1,5 ke 2 gitu kan. Nah, yang kedua itu fase terakhir yang kita dapat itu kita pakai cellphone juga, alhamdulillah dapatnya. Jadi waktu diklik hilang itu Ada udah bisa habis ya Mas ya? cara pakai sama. Udah habis, nggak bisa baliknya lagi, nunggu 1 jam, ada waktunya kan. Kita nungguin itu, akhirnya tutup, tahu-tahu ditutup penjualannya. Yang e-wallet itu kan kita daftarnya berdua ya, suami istri ya. Iya. Jadi waktu masukkan kan bisa suami, bisa istri nggak bisa ya? Bisa pakai kredit card siapa aja bisa. Jadi minjem kredit card orang juga bisa, asal dibayar aja. Misalnya kita punya teman yang kredit card limitnya banyak gitu ya. Pinjem dong, itu buat bayar doang. Bisa. Tapi kita bayar langsung ke dia gitu loh, supaya nggak boleh minjem kan pagi hari. Iya. Iya. Jadi kalau punya teman yang kredit card limitnya tinggi, kalau kita mau bayar gitu ya, tolongin ngebayarin, bisa. Tapi repotnya nanti masuknya kredit card. Iya, jadi kredit card-nya dia, pakai kredit card-nya dia. Kenapa Bisa. nggak dianjurkan Mas pakai Agus. bank itu gimana, Mas? Ini nanti repot waktu ngembaliinnya, refund-nya Mas, kalau ada kelebihan. Oh, Nggak sampai-sampai. Iya, Itu Pak. tadi yang bilang 54.000 plafonnya itu 54.000 rial, bukan dolar. Dolar, Mas. 54.000 dolar Iya. Jadi plafonnya. saya pakai ini Chase Sapphire. Tinggi itu- banget itu miliuner itu yang I don't know Mas, Pak O. Tapi yang jelas pakai kredit card, keuntungannya lagi. Itu 2 orang. Bisa minta Cak Bui kalau misalkan ada yang special case begitu ya, tinggal telepon aja ke kredit card company kita. Nanti ada 2 macam, ada yang namanya temporary credit limit. Jadi nanti pas waktu hari itu mungkin dalam waktu seminggu atau 10 hari dibuka, bisa untuk transaksi sebesar yang kita mau. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga melihat dari histori kita, dari berapa monthly spending kita gitu ya. Nah, itu langsung dikasih. Jadi saya pakai ini kan, Chase Sapphire kemarin. Itu ada keuntungannya juga, ya. Ini sebagai informasi aja. Mereka kan mengasih poin. Jadi ada yang 1.000 poin, 700. Jadi dari poin yang saya dapat itu, ya awal sama
pembelian itu banyak dapat poin, itu bisa saya buat bayar tiket lokal, karena kan ke New Yorknya harus pakai tiket lokal kan. Jadi itu keuntungan lagi kredit card di sana ada poin. Jadi poinnya itu sampai sekarang saya masih ada poin, bisa buat nanti beli tiket kemana, ke Indonesia atau kemana. Ya, Jadi itu kalau biasa pakai ada ini, maksimal $350 per tahun kalau di kredit card biasanya. ya. Terus kalau pakai transfer biasanya sulit, nanti ada fee-nya juga Mas Kris kalau dari bank to bank. Jadi kalau saya saranin kalau mau misalnya nanti mau pergi haji pakai nusuk ini, pakai kredit card bayarnya. Dan seperti saya bilang, ya kalau kredit card limit kita nggak sampai untuk pembayaran, bisa dengan cara itu dibayar, kemudian semaksimum limit kita, kemudian besoknya langsung kita bayar tuh kredit card kita itu. Jadi kan Itu zero lagi tuh. bayar itu memasukkan ke e-walletnya itu. E-wallet ya, masukin Oh, ke e-walletnya. e-wallet itu. Oh. Nanti kan kita ada tagihan tuh di kredit card kita. Kan kalau kita online kan bisa ngelihat tuh. Oh, pengeluaran kita sekian. Langsung dibayar tuh Mas. Kan kita ada uang ya sebenarnya di bank kita kan. Ya. Langsung dibayar, nanti zero lagi kan itu. Itu bisa dipakai lagi limitnya itu untuk bayar. Nah, itu makanya saya saranin kalau bisa buka nusuk akunnya secepat mungkin. Jangan dekat waktu penjualan. Iya. Karena waktu transaksi itu setelah acceptable kan, setelah accept baru transaksi. Iya. E-wallet itu Udah kan nyimpan accept aja kan? Nyimpen duit aja. Iya. Jadi kita harus punya ini dulu, account dulu di nusuk. Iya. Ya. Nah, ini tuh saya kasih lihat ininya ya, seperti apa nusuk ininya. Tapi seperti saya bilang, saya dikasih cuma 10 detik ternyata karena udah nggak ada nusuk lagi kan. Ini ya, kelihatan ya, login your account. Ya. Nah, kemudian di sini kan ada I am not robot. Klik itu, kemudian login. Nanti dikasih OTP ke inian kita, ke email kita. Bentar, belum keluar OTP-nya. One time period verification. Oh, one time Itu yang atas password. itu Pak Agus. Nah, ini keluar One time nih. password. 629846. 629846. Ya, kita tik langsung. Tuh, kan cuma dikasih 9 detik. Ini saya kemarin sekian, e-wallet saya kita, hilang. Jadi itu ada ininya di sana. Oh. Iya. Nah kalau mau start registration di sini Mas Kris, start registration. Nggak tahu udah buka atau belum. Mungkin bisa udah buka kali. I don't know untuk yang 2025. Tapi untuk amannya mungkin biasanya dikasih tahu kok nanti. Oktober atau November mulai registration. Mungkin begitu ya, pendaftarannya tuh setahun sebelumnya gitu loh. Iya, itu udah lumayan tuh setengah tahun sebelumnya. Pak Bowo lebih 8 bulan itu. Kalau mulai dari Oktober, sedangkan pergi hajinya kan Juni kan. Ya. Itu. Jadi kalau Mas Kris yang lainnya pengen ngeliat dulu bisa juga ke sini nih ke website ini Haj Nusuk SA Index, bisa dilihat haji guide-nya, kemudian service provider-nya tadi itu ya. Tapi seperti saya bilang, ini saran saya sih, rekomendasi saya kalau mau pakai agen karena saya puas dengan Darussalam, ya pakai Darussalam itu. Jadi kita nggak kepikiran di sana, semuanya sudah tersedia, hotelnya, makannya, kemudian sehnya, artinya yang guide kita nanti di sana itu ada semua. Itu. Dan juga mulai dari awal sudah diberikan bimbingan ya, mulai dari rukunnya, rukun haji, wajib haji, sunnah haji, kemudian fikih haji, apa yang nggak boleh segala macam. Waktu di Amerika itu. Waktu di Amerika nanti mungkin seminggu sekali atau awalnya sebulan sekali ada pertemuan. Setelah mau mendekati itu seminggu sekali pertemuan. Udah mendekatin lagi kadang-kadang, besok kita ada pertemuan karena ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Langsung tuh kita lewat kayak webinar. Ya.
Jadi ini benar, mereka concern benar dengan kita. Jadi itu yang ini. Dan kita nggak bayar sama sekali, Hmm. $0 ke Darussalam. Karena Darussalam itu dapatnya dari provider itu Oh iya, sendiri. iya. Ya. Jadi silahkan aja kalau Mas Kris mau misalnya mau lihat-lihat, masuk ikut Darussalam atau ikut Adam Travel, ikut apa lagi itu Ar-Raji, Wah, jangan Al-Raji, Ar-Rahwa, apa segala ikut. Nah, istri saya bilang jangan Ar-Raji, jelek provider. Tapi saya nggak mau ngomong apa-apa karena saya nggak punya pengalaman ya, itu hanya dari cerita-cerita orang aja. Saya hanya memberikan yang baik. Kalau yang jelek saya nggak karena saya nggak tahu dari orang, mungkin ya bagus juga. Itu kan semacam komen apa sih namanya, penilaian orang ya, provider apa namanya, agen ini kacau gitu. Tapi yang jelas saya puas dengan agen Darussalam, itu nggak ngapa-ngapain saya. Artinya di sana itu sepenuhnya kita beribadah. Nggak mikir masalah makanan, nggak komplain masalah makanan, ini kok makanannya bayem lagi, misalnya nggak. Malah saya bilang, wah ini makanannya mewah semua, mewah benar makanannya terus terang. Jadi setiap hari itu ada biryaninya, kemudian juga ada yang lainnya. Jadi yang utamanya itu, tapi yang lainnya ada apa namanya, mau telur, mau apa segala macam. Minumnya juga, pokoknya inilah memuaskan. Gitu, insya Allah. Saya waktu yang pertama gagal, terus kan mau yang kedua. Nah, terus teman itu ada yang orang Pakistan itu bilang, kasihkan ke travel ini aja biar dia yang ngurus semua, tapi kamu harus ngasih passwordnya semua ke dia katanya. Iya, ada juga seperti itu. Tapi Darussalam kayaknya nggak itu, Nggak ada. nggak mau ya. Tapi Jadi itu harus aman kita. ya, kira-kira Hah? ya. Kayak gitu aman juga kan enggak ya? Karena nggak Kalau cuma kita harus percaya mungkin aman. Kalau saya sebenarnya nggak ada ini juga sih. Kalau memang kita udah percaya dengan agennya itu, tapi harus kita tahu orangnya, percaya. Karena itu informasi kita ya, apalagi ada uang di iya. sana kan. Iya, ada uang kan, bisa mengakses uangnya Iya. itu, Pak. Iya. Iya, kayak itu yang saya takut. Jadi Mas Kris pada saat penjualan itu Darussalam sama sekali nggak bisa apa-apa. Oh, Artinya iya, iya. cuma bisa ngasih tahu penjualan tuh jam sekian. Tapi begitu ngekliknya kita semua yang itu. Nah itu ininya di situ, apa namanya, deg-degannya di situ. Iya, iya. Kalau dapat, senangnya bukan main. Kalau nggak dapat ya tahun depan lah. Makanya tadi istri kan langsung beli apa namanya umroh itu kan. Umroh ya kemarin ini sebenarnya kita tanggal 19 Juli sampai 28 Juli ya. Jadi karena kita udah pergi haji akhirnya, ini gimana nih kita daftarin, nggak usah dibatalin. Tadinya mau kasih buat Viras sama ininya kan, hadiah buat pernikahan mereka lah gitu kan. Tapi nggak bisa Viras karena baru kerja kan, tempat kerjanya, jadi nggak dapat apa namanya, holiday gitu. Akhirnya gimana, Nada sama Hilal mau nggak? Tadinya Hilal nggak Makanya mau kan, dia dikasih ke bilang. itu ya, Hilal sama Iya, ada. Hilal nggak mau ya kenapa? Karena nanti potong rambutnya botak. Enggak, Hilal, kalau umroh nggak apa-apa, potong dikit aja, nggak usah botak. Kalau akhirnya dia mau. Nggak mau umroh tapi botak. Alhamdulillah. Mungkin begitu Mas Joko. Kalau nggak ada mungkin ada pertanyaan yang lain atau komen yang lain. Mungkin kalau ini nanti saya bisa taruh juga YouTube bagaimana ngecilin foto Yahya ya. Itu mungkin salah satu ini aja informasi. Mungkin ada cara yang lain yang teman-teman biasa pakai. Kalau saya pakainya itu mudah sekali gitu loh. Kita bisa tahu ukurannya, langsung kita bisa lihat apa namanya size-nya, dan di upload-nya gampang sekali. Langsung bisa, alhamdulillah waktu itu. Terima kasih Mas Agus. Mungkin panggilan terakhir buat yang belum nanya atau yang mau nambah sharingnya. Tadi saya lihat ada Mas Ahmad Fauzi. Mau tahu Mas, kalau yang jalannya lambat akan ketinggalan enggak kira-kira? Gimana? Jadi alhamdulillah Darussalam itu mereka concern dengan kita. Waktu SAI misalnya gitu ya, kita tahu, kita kan di grup tuh SAI itu.
Jadi pembimbingnya itu ini sekali. Jadi kita diusahakan satu grup itu kalau ada yang lambat ditunggu sama dia pelan-pelan aja gitu loh. Itu loh. Pada saat yang laki-laki lari itu kan nanti udah tunggu dulu pelan-pelan, nanti bareng lagi jadi satu grup. Karena kan banyak tuh apa namanya waktu haji itu yang apa namanya yang sa'i ataupun yang tawaf. Jadi ditunggu Pak Bowo. Satu grup kemarin Mas Ali berapa orang gitu? Banyak. Enggak, cuma mungkin 14 Oh, sekitar itulah, nggak sampai 20-an lah mungkin maksimal. Nggak banyak satu grup itu. Nah, saya Satu mikir, grup ini ya. ya saya berpikir kalau saya grupnya dapat grupnya umur 40-an nanti mereka jalannya lebih cepat. Enggak, jadi di grup itu pembimbingnya yang saya tahu ya, karena kebetulan saya waktu SAI kemarin ikut grup itu pembimbingnya ini sekali, Ustazah Aisyah ya yang suka ngasih di ISNA itu. Kalau apa namanya Desember itu di Chicago. ISNA. Oh, IGNA yang di Chicago ya, yang di IGNA itu. Nah, itu baik sekali orang, jadi ditunggu sama dia. Dan suaranya kan kenceng dia. Jadi enak lah dibimbing sama dia itu. Bacaan-bacaannya segala macam di ini sama dia. Jadi kita tinggal ngikutin dia aja. Bukunya dikasih buku. Ya, dan semua dikasih paket buku doa segala macam dikasih paket juga dari Darussalamnya. Tapi di sana juga dibimbing sama ininya, sama apa namanya pembimbingnya. Tapi waktu tawaf tawaf pertama itu kan akhirnya sendiri karena apa namanya lebih pengen menikmati, istri itu pengen menikmati muter di tawaf itu, jadi pelan-pelan tawafnya. Jadi kita ketinggalan sama nggak ikut rombongan. Jadi kita benar-benar menikmati tawaf itu pelan-pelan muternya. Karena kan di bawah kan cepat sekali itu di bawah itu. Kalau kita jalannya biasa atau jalan kenceng itu 7 putaran nggak kerasa. Jadi pelan-pelan kita nikmati sambil doa segala macam. Oh, di Jadi saya bawah nggak, kok bisa cepet kosong maksudnya? enggak, maka kan walaupun rame jalan cepat juga bisa, Mas Kris. Gitu loh. Di bawah itu kan lingkarannya sebenarnya nggak besar, Mas Kris, kecil aja, kecil. Jadi kalau kita jalan biasa aja cepat sekali gitu loh. Akhirnya kita waktu lingkaran pertama kok udah sampai inilah ke Jaratul Aswad lagi gitu loh. Akhirnya Astri bilang udah pelan-pelan aja. Karena kan kita ingin menikmati dengan doa kita tambah-tambahin doa sendiri kan di situ kan. Jadi pelan sekali kita jalan sengaja dipelanin gitu loh. Oh, jadi satu grup itu suami istri ada bareng juga di situ ya? Oh iya, bareng. Iya. Iya, jadi satu istri waktu grup ibadah itu, misalnya kemana, tawaf, sa'i, itu digrupin dengan istri kita, dengan keluarga kita. Tidurnya aja bisa. Tapi sebelahan juga sih kamarnya. Kamar hotelnya sebelahan juga. Gandengan juga kan nggak apa-apa. Kalau tawaf. Iya, jadi dikompokin satu istri. Kita kan daftar satu istri kan suami istri kan satu paket. Jadi dikompokin jadi satu waktu ibadah ini. Yang terpisah waktu kamar tidurnya jadi Minanya di hotelnya pisah. Mereka dengan perempuan, kita laki-laki di Mina. Terus semua juga udah diatur kayak tiket pesawat udah diatur sama Darussalam semua. Tiket tiket kereta segala macam. Kayak tadi kan Mas Joko bilang ada tambahan pesawat. Kita jadi di paket itu langsung dibayar dengan e-wallet itu semua lah, dengan pesawatnya. Group flight bukan Iya, pakainya group flight, bukan personal flight. Jadi bareng, semuanya bareng tuh satu pesawat, satu grup. Jadi waktu pas kan pilih paketnya kan individu, Mas. Iya, tapi group flight bisa milih group flight. Langsung waktu pilih paket itu ada group flight. Kayak maka tadi saya bilang kan, oh ini ada pesawat group flight yang dari New York sama dari Toronto. Saya pilih yang dari New York. Klik yang dari New York. Oh, itu berarti tergantung dari provider. Paket. Ya. Iya, providernya. Kalau grup itu lebih Karena kemarin kan kayak Mas Bowo pilih itu kan ada udah
berapa puluh yang dipilih itu semuanya harus milih flight-nya masing-masing. Nah itu kendalanya di situ Oh, gitu. oke. Kendalanya itu Susah pas itu. paketnya sudah Iya, udah oke semuanya. Pas oke. begitu pilih flight-nya Lama itu. nggak bisa. Bukan Iya. bukan lama, blank screen aja gitu. Jadi Oh, oke. dicoba lagi, coba lagi, udah sampai mau entarlah subuh, gue coba lagi. Nanti duhur, maghrib, ya harus begitu terus gitu. Iya. Jadi bisa Kita pilih strategi. paketnya yang group flight, Mas Yang Joko. uh, Jadi sama sekali karena itu klik. nggak ada pilihan. Kemarin kan nggak ada pilihan ya Mas Boy ya. Nggak ada, dan ya mungkin Yang nggak tahu grup juga. Saya punya kita ya grupnya ternyata grup yang dari Prancis, kita nggak tahu. Oh, oke. Loh kan Ya itu kita seperti saya saranin pilihannya besok, banyak. kalau misalnya ada yang mau pergi, ikut aja Darussalam. Kalaupun nanti kita nggak milih paket dia, nggak masalah, Iya. gitu loh. Karena kita nggak bayar apa-apa juga, ikut WA-nya mereka, ikut Telegramnya mereka. Nggak Iya, bayar sama sekali. setelah itu baru tahu kita, oh bisa kesini. Tadinya nggak tahu. Kita semua di sini anak begitu dari Prancis. Ya. Karena Mbak Oke. Juvi itu kan juga flight-nya ya sendiri gitu Pak. Oh. Ya, emang ada dua pilihan, mau group flight atau yang sendiri. Nah, custom flight istilahnya. Custom flight itu Iya. susah milih-milihnya. Tapi custom flight keuntungannya kalau kita misalnya mau ke Turki dulu berapa hari segala macam, itu bisa diatur gitu loh. Betul. Kalau group flight langsung pulang balik. Itu sama kok Mereka. di custom flight juga langsung Mas. Enggak, custom bisa milih mau ininya dari kapan, Mas Joko. Oh, nggak bisa karena masuknya. Kita jadi Iya, pernah kan enggak, pilih. maksudnya yang awalnya dari ininya. Kita kan bisa milih misalnya kalau custom itu, oke, saya mau milih custom flight tapi saya mau datangnya dari Turki. Kita milihnya dari Turki. Tapi kita ke Turkinya dengan pesawat kita sendiri, beli. Iya. Nah, itu salah satu keuntungan Saya, custom flight di situ. Ada maksud orang saya yang kalau misalkan mau dari Chicago langsung kan, kita kan iya, bisa Chicago. Nah, itu tanggalnya pun juga iya harus. harus. Pokoknya sampai sananya itu misalkan tanggal 10. Iya. Nah, kita nggak Kalau bisa milihnya dari datang duluan nggak Amerika. bisa, datang setelahnya juga nggak bisa. Iya, kalau mau milih dari Amerika, iya. Makanya saya bilang untuk custom flight itu keuntungannya bagi orang yang punya saudara misalnya di Abu Dhabi, di mana, ya, mereka bisa milihnya dari Abu Dhabi ke Mekahnya, Iya. gitu loh. Tapi nanti kalau mereka ke Abu Dhabinya seminggu sebelumnya atau apa ke rumah saudaranya, dari Amerikanya ke Abu Dhabi dengan pesawat sendiri, gitu. Betul. Ya, itu keuntungan custom flight karena ada yang milih kayak gitu karena ada yang pengen jemput anaknya di Inggris gitu kan. Jadi dia bikin custom flight-nya mulai dari Inggris gitu loh. Tapi emang kalau udah mulai mau milih yang ke Arab Saudi, ke Jeddah atau Madinah, emang harus sesuai dengan tanggal itu, nggak bisa milih yang tanggal lain. Iya. Ya. Tapi yang jelas kalau saya saranin group flight lebih cepat. Nggak, klik-kliknya lebih cepat. Kadang udah dapat paket, ke custom flight-nya udah masuk ininya di kick out Pak, karena udah nggak ada paketnya bilang gitu. Iya, custom flight yang macam-macam milihnya lama, kadang-kadang paketnya nggak ada, hilang. Ya itu Kalau blank yang itu dari mungkin udah Kentucky hilang. ke New York sendiri kan, Mas? Sendiri itu istilahnya inian kita apa namanya? Apa sih namanya? Di luar itu Lokal ya. Ya, di itu Di luar paket, paket. di luar Ya. paket. Pokoknya paket kita, grup flight kita itu bisa kita lihat di situ ada yang berangkat dari Chicago, ada yang dari New York. Tapi kita nggak paket itu udah ada ini dari awal sebenarnya udah ada, Mas Kris. Yang waktu saya pilih itu saya milih dari Miami malah kalau nggak salah. Pilihan pertama itu. Terus pilihan kedua dari Chicago atau apa gitu loh. Tapi seperti saya bilang waktu penjualan itu apa yang kita inginkan belum tentu terpenuhi. Nah, disitulah takdirnya di situ, Mas Kris. Ya. Takdir kita justru waktu penjualan itu, hari penjualan itu dapat enggaknya. Kalau waktu dari awalnya semua saja milih-milih, oh kita mau milih ini, alhamdulillah nih enak nih ya berdua ya suami istri, wah ini dekat, nanti jumrohnya dekat, jalan doang, nggak lewat-lewat ini. Itu baru didapat kalau kita sukses di yang pertama itu ya, menjual. Yang pertama itu, kalau kita bisa sukses pertama itu. Nah, itu nggak tahu gimana caranya sukses yang bisa pertama itu, atau kedua atau kita nggak tahu, pokoknya semuanya kita kembalikan ke Allah.
Tapi yang seperti saya bilang tadi, ini pendapat pribadi saya sebenarnya. Kalau memang ini panggilan Allah, investasi dari Allah, dan kita dikasih uang, walaupun kita mungkin uang kita hasil kerja kita, tapi yang jelas itu kita dikasih sama Allah, itu sebenarnya dikasih sama Allah untuk memenuhi panggilan Allah itu, undangan Allah. Kalau bisa pilih yang sebaik-baiknya, itu aja saran saya, yang sebaik-baiknya. Ya, jangan yang semurah-murahnya. Itu sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita itu. Jangan yang semurah-murahnya. Karena kita ya seperti berkorban gitulah. Kita usahakan memberikan yang terbaik. Apalagi ini uang Allah sebenarnya, bukan uang kita. Itu aja. Apa tenang ibadahnya? Iya, ibadahnya tenang. Dan mungkin juga waktu memilih paketnya juga, karena kemarin juga kan kita sama Mas Bowo, Mbak Juvi itu kan kita melihatnya tuh disesuaikan dengan kondisi tubuh kita, ya. Jadi kayak misalkan Ya, walaupun benar. ada juga yang mahal tapi jauh, gitu. Itu juga banyak, Mas, gitu kan. Iya, iya. Dilihat dulu lokasinya tuh berapa jauh, karena kadang-kadang kita udah terlalu terbiasa dengan metriknya Amerika, mile, nggak tahu 3 kilo tuh berapa jauh ya. Pas begitu bilang ya 3 kilo itu ya sekitar 1,8 mile. Oh, jauh juga. Iya. Ya, seperti itu. Iya. Tapi yang jelas untuk Darussalam ya, hotel mereka itu selalu di lingkaran masjid. Kayak misalnya di Nabawi, hotel kita itu udah langsung melihat Masjid Nabawi, langsung di depan gate itu. Kemudian di Mekahnya, hotelnya itu juga udah bisa langsung melihat Mekah, Yang di Ka'bah. Minanya, Mas, yang di Minanya. Iya. Jadi, Ya, di Mina itu cuma 2 pilihan itu aja, Mas Joko, untuk kita, yaitu yang Major Cup sama yang Al Muasim. Nah, itu yang Major Cup itu yang saya pilih, tapi kayak itu ya nggak dapet, ya mau nggak mau yang Muasim, yang jauh itu, yang 3 kilo itu. Tapi alhamdulillah, ya itu memang yang paling berat, ya terus terang ya, paling berat itu waktu melimpar jamarat itu yang paling berat. Ya. betul. Ya, Apalagi panas, apalagi kan, panas. ya sekarang kan panasnya luar Yang biasa. paling berat. Kemudian yang kedua waktu sa'i itu juga lumayan. Tapi kita nggak komplain ya, hanya memberikan memberikan gambaran ya. Jauh dong. Iya lumayan. Pokoknya yang paling ini yang jamarat itu. Ya. Panas. Kemudian kadang-kadang juga kesabaran kita benar-benar di sana, karena ya pemerintah Arab Saudi itu gitu, kadang-kadang karena saking banyak orangnya ini ditutup, sehingga seharusnya yang 3 kilo bisa 8-10 kilo itu. Ya. Oh ya, itu juga itu yang. Ya, jadi kadang-kadang jalannya ditutup. Kamu nggak bisa ke sana. Ke sana. Nggak, aku ke sana. Ya udah. Kayak ini tawaf juga, saya pertama alhamdulillah kan dapat di bawah ya, tawaf waktu umroh berdua itu kan pelan-pelan. Kemudian tawaf ifadahnya ya udah dapat di bawah. Entah kenapa nggak tahu tuh, entah kenapa kentut saya itu. Padahal saya nggak merencanakan kentut loh. Bayangin. Memang ada rencana, Mas. Terus terang, biasanya kan kentut kita bisa tahan ya. Ini nggak tahu keluar sendiri aja. Wah, Allah wala quwata saya bilang. Subhanallah. Kentut aja putus. Ya, kentut. Kan harus wudhu kan. Salah saya wudhu itu, saya wudhu Tawaf keluar harus wudhu dikit. ya. Tawaf harus dalam keadaan suci. Tawaf harus punya wudhu, Mas Kris. Satu-satu yang harus wudhu itu tawaf. Jadi saya keluar sedikit itu wudhu ya. Oh, nggak bisa masuk lagi ke situ. Keluar. Jadi dioper ke atas, yang paling atas. Loh, Lantai wudhunya, 3. enggak ini ya, Pak, enggak bawa botol. Nggak bawa, wong saya nggak ngerencanain kentut kok. Bisa pakai air zam-zam yang di pinggir itu, Mas Agus. Yang di pinggir itu, Mas. Iya. Saya juga nggak tahu, ternyata katanya ada tempat wudhu di dalam situ. Iya, ada Iya. juga, tapi lokasinya agak ke dalam juga. Iya. Jadi saya keluar sedikit ke dekat dengan air zam-zam itu, saya wudhu di sana. Nggak boleh masuk lagi. Jadi dioper ke atas, suruh naik elevator, lantai 2 pun penuh, lantai 3.
Jadilah istri saya di lantai atau bawah, saya tawaf di lantai atas Jadinya sendirian. jadinya kan lama kalau Lama bener, lama. Terus udah gitu panas lagi, kan udah kena matahari jam 9, jam 8 aja udah panas di sana itu matahari. Udah, jadi saya tawaf yang kedua di sana, di atas sendirian. Jadi kira-kira berapa kilometer tuh mau tahu aja jalan itu Yang tawaf? selama haji itu? Ya, tahu. Oh, Ada berapa 30? ya? kalau yang di luar yang di atas itu kan 1,3 apa kalau nggak salah Ya. 1,3 kilo per kali 7 kan berarti. Oh, per satu kali keliling. Sekali keliling ya, sekali Iya, jadi yang atas itu memang agak lebih jauh karena kan udah lingkarannya lebih gede kan. lingkarannya luas, lebih Iya. luas. Yang bawah itu Mas Kris lingkarannya Tapi kalau kecil. di atas, kalau untuk orang tua itu bisa Iya, pakai ada tramnya, ada ininya. ada kursi roda, fasilitas kursi roda juga ada. Iya. Pakai yang malah sekarang itu pakai itu e-bike gitu. Iya. Juga. Yang lantai 2 ada kursi roda juga, lantai 3 ada kursi roda sama golf cart itu. Iya. Kalau mau pakai itu. Tapi lantai pertama enggak, jadi cuma jalan kaki semua. Oke. Itu. ya itu makanya yang hati-hatilah. Jadi seperti Mas Joko bilang, walaupun nggak niatin kentut bawa botol. Benar-benar saya nggak niat kentut loh, Kak. Nggak tahu salah. Karena kalau saya karena saya kan ada gout ya, jadi ada asam urat, jadi saya selalu bawa air kan. Selalu ada botol. Jadi kalau misalkan multifungsi lah, buat minum sama buat wudhu gitu. benar. Ya saya mungkin terlalu yakin kali ya. Jadi disuruh kentut tanpa aba-aba tuh kentutnya terus terang tanpa aba-aba. Biasanya kentut kan ada aba-aba sakit perut dikit apa gitu kan. Ini langsung pes lah. Kok pes saya bilang. Ada pada nggak tahu saya sebenarnya bisa aja saya lakukan. Tapi kan rukun itu kan. Kalau tawaf ibadah lagi kan. Kalau nggak saya laksanain nggak haji saya batal. Yakin sih. Yakin nggak terang. Mungkin Oke. yang kentut orang lain, cuman Mas Agus aja merasa. Enggak ada kok kerasa Mas bawa kerasa tuh bolongannya kerasa pes aja gitu. Nggak tahu bawa bangkai saya nggak ngerti dah makanya. Pokoknya pes aja kan. Yang di belakang nggak tahu komplain enggak. Itu benar-benar nggak tahu, itu benar-benar nggak tahu kenapa, pokoknya nggak tahu lah. Saya juga itu salah satu keajaiban kali kentut tanpa aba-aba itu. Ya mungkin pertanyaan terakhir, kemarin bisa cium Hajar Aswad? Nggak bisa. Dan kita emang nggak berusaha mendekat-dekat lawan yang pokoknya putaran kita aja. Ini. Kita nggak mau rebut-rebutan lah, itu kan sunnah aja ya. Sama Darussalamnya udah dibilangin kan? Iya. dolar Mas Aslim yang boleh ditahan. Kentut boleh ditahan, boleh aja kalau bisa nahan, nggak masalah. Kayak misalnya sholat mau nahan kentut silakan, tapi makruh itu ya, itu makruh. Oke Pak, saya kira nggak boleh ditahan kayak dolar. Makruh, hukumnya makruh aja, boleh Oke, aja. Tahan. Itu tergantung. Kita lihat nanti banyak besarnya itu Mas Aslim. Kalau kentutnya besar, kalau nahan, wah bisa. Takutnya kalau ditahan, terakhir udah ditahan. Bunyinya bisa kencang. Bunyinya langsung menggelegam. Bisa bunyinya atau bisa yang lainnya yang keluar. Bisa yang lainnya. Iya. Tapi kalau bisa nahan, boleh, silakan aja. Hukumnya makruh, nahan kentut. Berarti sama dengan nahan kencing juga Pak ya? Oh iya, kita mau sholat nih, tapi tanggung gitu loh, mendingan sholat dulu baru kencing gitu. Iya, makruh. Kenapa makruh? Karena
kita bisa nggak konsentrasi waktu ini kan. Apalagi Makan ketika terus. udah sampai di Takut ujung. kentut akhirnya bacaannya lupa. Di sini. Iya. Oke, ini udah jam 8.24. Saya harus siap-siap. Ini ada acara pengajian outdoor. Oke. Oke, matur nuwun. Ya, terima Iya. kasih. Terima kasih banyak Mas Agus atas sharingnya. Tentunya hampir tiap tahun pengalaman haji itu selalu berubah-ubah ya. Jadi tahun lalu, tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, mungkin dengan tahun depan juga akan ada perubahan karena memang banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di Mekah, di Mina, dan di semua tempat-tempat yang harus kita kunjungi di selama perjalanan haji. Alhamdulillah semakin kesini itu semakin bagus fasilitasnya, dan tentunya juga banyak juga improvement ya dari pemerintah Saudinya juga, dari infrastruktur maupun dari tata pelaksanaan ibadah haji selama di sana. Ya, mudah-mudahan improvementnya selalu ditingkatkan dan lebih memberikan rasa kenyamanan buat yang belum berhaji ke depannya. Semoga tambah lancar dan tidak ada korban. Tentunya Amin. kita tahun ini seperti kita ketahui banyak sekali korban dari Indonesia juga banyak karena memang cuacanya yang panas dan banyak yang tidak siap dengan persiapan yang tidak dipikirkan jauh-jauh hari bahwa cuacanya akan sepanas yang sekarang ini gitu. Walaupun sekarang bulannya bulan Juni gitu. Karena waktu 2018 saya ke sana itu bulan Agustus saja itu udah panas gitu ya. Waktu itu dibilangnya ini panas-panasnya nih karena ini high peak-nya summer gitu. Tapi ternyata bulan Juni pun juga bisa sepanas yang kemarin. Ya, mudah-mudahan selalu dipersiapkan bukan hanya kantongnya tapi juga ternyata kesehatan fisik jasmani kita untuk, makanya disarankan kalau untuk berhaji jangan nunggu tua ya, supaya kita bisa melaksanakan ibadah haji itu dengan rasa nyaman gitu. Ya, mudah-mudahan bagi yang belum berhaji untuk segera bisa dilimpahkan nikmat untuk bisa ke sana segera, dan tentunya tadi dengan informasi yang disampaikan Mas Agus bisa menambah wawasan kita semuanya akan apa yang harus kita lakukan ke depannya, insya Allah. Ya, mungkin saya minta Mas Agus untuk memimpin doa. Oke. Ya, marilah sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua urusan kita lancar. Amin. Agar semua dalam keadaan yang sehat walafiat, ya, keluarga yang sakinah mawadah, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi fir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribul mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa siqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم صلواتنا ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Terima kasih Mas Agus, terima kasih semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di acara Lentera Pagi yang insya Allah Pak Iskandar akan mengirimkan jadwalnya segera. Sekali lagi selamat menikmati weekend bersama keluarga. Selamat jalan Pak Bowo. Selamat jalan kepada Mas. Insya Allah Amin. mudah-mudahan lancar. Amin. Iya. Terima kasih Mas Agus, terima kasih Mas. Juga Mbak Ya, sama-sama. Mas Agus, Mas Joko, semuanya. Matur nuwun semuanya, mari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.